Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah, fi hadhihi al-buq'ah qayyimah wa fi hadhihi al-umsiyah al-mubarakah. Nastati' al-hudur fi hadha al-majlis al-mubarak insyaallah. مواصلة دروسنا في اللغة العربية. طيب إن شاء الله تعالى سنواصل درسنا وندخل في الدرس الجديد إن شاء الله، وهو معرفة تركيب الكلمات وتركيب الجملة العربية. Khas sekalian, kita akan coba membahas materi berikutnya, yakni tentang mengenal susunan kalimat. Kama arafna أن الكلمات في العربية أو نقول الجملة العربية لها تركيب متميز من بعض الكلمات، والشيء أو الأمر الأول في بناء الجملة العربية كما تعلمون أن هناك الحروف الهجائية والحروف المباني أو الحروف المعاني. ولذلك بعد تركيب هذه الحروف ثم تكون كلمة اسم، كلمة فعل، أو كلمة حرف. طيب، ففوق هذا أو فوق هذا الأمر، بعد أن عرفنا تركيب الكلمة يعني تركيبات الحروف، ثم نركب هذه الكلمات أو على الأقل كلمتين لتكون جملة مفهومة عند السامع. وما هذه الجملة؟ فننظر إلى هذه صفحة. طيب، معرفة تركيب الكلمات، أو نقول بتركيب الجملة العربية. لفظ تركيب أو مركب atau terkib, ada dua istilah, bisa murakkab, bisa terkib. Adalah ucapan yang tersusun dari dua kata atau lebih untuk menunjukkan pada suatu faedah. Fil Arabiyyah, fil alfadhil Arabiyyah, وكذلك في اللغات الأخرى لا نقول هذه الألفاظ كلمة جميلة إلا إذا كانت فيها فائدة. Jadi suatu kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab pun juga dalam bahasa-bahasa lainnya, maka akan dikatakan sebagai ucapan yang benar, ucapan yang baik, ucapan yang bagus jika ucapan tersebut memberikan faedah atau memberikan makna. Al-misal, sebagai contoh, an-najatu fi sidqi. An-najatu fi sidqi. An-najah artinya keselamatan, fi sidqi, ada dalam as-sidqi, kejujuran. Sehingga ketika kita bilang an-najatu fi sidqi, jadi kalimat yang sempurna. Atau juga bisa dua kalimat tetapi belum begitu sempurna, harus diberikan tambahan. Nur syamsi, ada cahaya matahari. Kenapa dengan cahaya matahari? Atau kapan? Siang hari. Nur syamsi fin nahar, ya. Tapi dengan dua kata itu, nur syamsi itu sudah menjadi kalimat ataupun sudah menjadi ucapan yang bisa dipahami. Walaupun tinggal nanti ada keterangan. Nah, terkib atau murakkab ini ada beberapa
bagian atau beberapa cakupan. Yang pertama adalah tarkib idhafi. Ada tarkib idhafi atau kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk atau tarkib idhafi adalah susunan dua isim. Ingat, susunan dua isim. Al-ismul awal, isim yang pertama. Isim yang pertama adalah apa? Mudhaf. Dinamakan dengan mudhaf, yang disandarkan. Mudhaf yang disandarkan. Dan al-ismu tsani, isim yang kedua disebut mudhafun ilaih, yang disandari. Yang pertama mudhaf yang disandarkan, yang kedua adalah mudhafun ilaih yang disandari. Apa tanda yang disandarkan? Yang disandarkan itu disebut dengan isim mudhaf, tidak diberi tanwin atau alif lam. Saya ulangi. Isim mudhaf atau yang kata yang disandarkan tidak diberikan tanwin di akhir atau tidak juga diberikan alif lam di depan. Jadi menjadi apa? Dhammah saja satu. Misalkan qalamun menjadi qalamu. Kitabun menjadi kitabu. Baitun menjadi baitu, dan seterusnya. Nah, sedangkan mudhafun ilaih atau yang disandari itu selalu dibaca majrur atau kasroh. Nanti bisa saja tidak ada alif lam pada mudhaf ilaih ini, ya. Tidak ada alif lam juga bisa. Tidak ada alif lam juga bisa. Sebagai contoh di sini ada kitabun dan tilmidun. Kitabun artinya buku, tilmidun artinya siswa. Itu dua kata yang berbeda. Satu artinya kitab, satunya lagi tilmid. Maksudnya pun juga berbeda. Satunya buku, satunya tilmid atau murid atau siswa. Nah, kita ingin memadukan dua kata ini menjadi satu kesatuan makna. Menjadi satu kesatuan makna. Artinya apa? Buku siswa. Ya. Artinya di situ ada keterkaitan, ada yang disandarkan. Apa yang disandarkan adalah buku, isimnya. Kemudian yang disandari apa? Tilmid. Tilmid. Kenapa disandari? Karena ketika disandarkan atau disandari, disandarkan buku itu ataupun murid itu kepada buku, maka buku tersebut menjadi khusus. Buku yang dimaksud adalah buku siswa, bukan buku guru, ya, bukan buku yang lainnya. Yang dimaksud adalah kitabut tilmid, buku siswa. Dan maknanya menjadi satu, gitu ya. Bukan dua lagi, bukan buku dan tilmid, bukan, tapi menjadi buku siswa. Itu merupakan tartib idhafi untuk kata majmuk. Contohnya lagi misalkan baitun, ya, dengan malun. Baitun dengan malun. Baitun itu artinya rumah, malun artinya harta. Kemudian kita idhofahkan atau kita bikin kalimat majmuk atau kata majmuk menjadi baitu, yang awalnya baitun menjadi baitu, kemudian mal menjadi malin atau al-mali. Baitul mali. Baitul mali, di rumah harta. Nah, gitu ya. Sebagai orang yang bisa dititipkan tempat titipan infak, sedekah, zakat, seperti itu ya. Yang kedua namanya tarkib bayani. Tarkib bayani, menjelaskan. Menjelaskan. Ini sebagai penjelas. Yakni susunan dua kata. Susunan dua kata. Nah, kata yang kedua menjelaskan pada makna kata yang pertama. Kata yang kedua, ada dua kata. Jadi kata yang kedua adalah untuk menjelaskan pada makna kata yang pertama. Untuk menguatkan, untuk menjelaskan, gitu ya. Keadaan akhir kata, harokat dan i'rabnya yang kedua, dan seterusnya mengikuti kata yang pertama. Artinya, kata yang kedua, ada dua kata nih. Nah, kata yang kedua ini adalah untuk menjelaskan makna kata yang pertama, menjelaskan makna yang pertama, dan harokat dengan i'rabnya pun juga mengikuti kata yang pertama. Ada beberapa bagian, ya, bentuknya dari tarkib bayani. Yang pertama adalah sifat mausuf, sifat dan mausuf. Sifat mausuf itu satu kata. Ada sifat yang diberi sifat dan yang diberi sifat. Sifat isimnya, yang diberi sifat, ya isimnya, ada sifat khusus untuk yang bagi yang diberikan isim tadi. Contohnya
Faza tilmidhu al-mujtahidu. Faza itu artinya sukses. At-tilmidhu siswa, al-mujtahidu yang semangat, yang bersungguh-sungguh. Mana di situ yang menjadi sifatnya? Sifatnya adalah kata yang kedua. Kata yang kedua, lihat di situ ada kata yang mirip. Ada alif lam, sama-sama ada alif lamnya. Di akhirnya sama-sama dengan dhamma. Apa itu? Yang pertama adalah at-tilmidhu, yang kedua adalah al-mujtahidu. Yang kedua, al-mujtahid. At-tilmidh artinya siswa, al-mujtahidu artinya bersungguh-sungguh. Mana sifatnya di situ? Nah, sifatnya adalah al-mujtahidu, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Sedangkan tilmidh merupakan yang disifati. Al-mujtahidu merupakan sifatnya, at-tilmidhu al-mawsuf yang disifati. Contoh lagi, akramtu at-tilmidh al-mujtahida. Nah, yang pertama ya, sebagai subjek gitu ya, tilmidhu, yang sifatnya mengikuti tilmidhu. Yang kedua sebagai objek. Jadi ya, at-tilmidha al-mujtahida. At-tilmidha al-mujtahida. Sifatnya mengikuti tilmid. Secara harokatnya, kemudian ada alif lam di depannya gitu kan. At-tilmidha al-mujtahida. Saya memuliakan, akramtu. Saya memuliakan at-tilmidha, siswa al-mujtahida, yang bersungguh. Contoh lagi dalam Al-Quran, nisa'un mu'minatun. Nisa'un mu'minatun. Nah, kata yang kedua yang berwarna kuning, mu'minatun, itu merupakan sifat, ya, sifat orang-orang yang mukmin atau orang yang beriman dari kalangan perempuan. Kata nisa adalah mausuf yang disifati. Sifatnya mukmin, yang disifati siapa? Orang-orang perempuan. Jadi orang-orang perempuan di situ disifatilah, ya, dijelaskan siapa? Orang-orang perempuan yang beriman. Orang-orang perempuan yang beriman. Seorang murid yang apa? Sungguh-sungguh, gitu ya. Itu contoh daripada tarkib bayani. Yang pertama tadi apa? Tarkib idhofi, ya, idhofah. Yang kedua tarkib bayani, ada sifat dan mausuf. Yang kedua bentuknya ada litaukid, untuk menguatkan. Di kata yang setelah datang ataupun yang datang setelah isim yang pertama itu sebagai penguat, ya, dari kata sebelumnya. Contohnya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Artinya apa? Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya. Kulluhum ajma'un. Sudah kulluhum ajma'un. Jadi kata kulluhum dan ajma'un merupakan, ya, taukid sebagai penguat atas kata sebelumnya. Apa itu kata sebelumnya? Al-malaikah. Naam. Al-malaikah. Ya. Jadi kulluhum ajma'un sebagai taukid bahwa mereka, para malaikat, ajma'un seluruhnya itu bersujud, gitu ya, bersujud. Contoh yang bagian yang ketiga adalah sebagai badal, sebagai pengganti. Ya, yang pertama sebagai sifat, yang kedua sebagai penguat, yang ketiga sebagai badal atau sebagai pengganti kata sebelumnya. Sebagai pengganti kata sebelumnya. Misalkan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Gitu ya. Maka ada kata pengganti sebagai badal dari kata siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau karuniakan nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagai pengganti, ya, kata pengganti dari siratal mustaqim yang pertama, as-sirat yang pertama. Di surat yang kedua menjadi pengganti dari as-sirat yang pertama. Ya. Kemudian bentuk tarkib yang ketiga adalah tarkib atfi. Tarkib idhofi, ya. Kemudian tarkib bayani, menjelaskan, dan tarkib atfi atau dihubungkan. Ini sudah kita pelajari, ya, bagian daripada huruf-huruf dalam Al-Quran. Di antaranya adalah pembagiannya adalah harful ataf, ya kan? Harful ataf, ada wa, ya, ada fa, gitu ya. Yaitu susunan dua kata atau selanjutnya merupakan
kelanjutan dari kata yang pertama yang dihubungkan dengan huruf ataf. Ada huruf atafnya ya. Ada huruf atafnya di situ ya. Itu ada contohnya innallaha wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Ada huruf ataf apa di situ? Nah, huruf waw ya. Huruf waw itu sebagai harful ataf. Jadi wa malaikatahu itu sebagai ma'tuf gitu ya. Namanya tarkib ataf arti gitu ya. Innallaha sesungguhnya Allah wa harful ataf wa malaikatahu mengikuti siapa? Allah di situ ya. Malaikatahu ya. Mansub gitu ya. Mansub mengikuti dan kata tersebut sebagai kelanjutan ya, dari kata sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu. Ya. Jadi sebagai kata lanjutan dari innallaha. Yang keempat namanya tarkib isnadi. Ini yang terakhir yang kita bahas pada sore hari ini ya. Tarkib isnadi atau yang biasa kita kenal dengan kalimat ataupun kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Apa itu? Susunan dua kata atau lebih. Dua kata atau lebih. Yang satu merupakan penjelas hukum atau musnad atas yang lain. Musnad ilaih. Yang satu namanya musnad. Yang kedua adalah musnad ilaih. Nah, susunan inilah yang kemudian disebut dengan jumlah mufidah atau kalam. Jumlah mufidah atau kalam. Apa itu? Kalam lafzun mufidun. Lafaz yang memberikan faedah. Ya, karena telah memberikan pemahaman baru tentang suatu hukum akibat dari hubungan kedua kata atau lebih. Jadi minimal dua kalimat atau dua kata. Nah, kalimat isnad ini sering dinamakan dengan jumlah mufidah dan kita bagi menjadi dua. Jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ya terdiri dari mubtada sebagai musnad ilaih sebagai subjek dan khobar sebagai musnadnya. Khobar sebagai musnadnya atau sebagai predikat atau sebagai yang menerangkan. Subjeknya misalkan apa di situ contoh Muhammadun Rasulullah. Di mubtada itu sebagai subjek ya, sebagai musnad ilaih. Subjeknya orangnya itu Muhammad, kemudian khabarnya musnadnya atau yang menerangkan yaitu Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Jadi kata Muhammad sebagai mubtada dan Rasulullah sebagai khabar. Mubtada sebagai permulaan kata, khabar adalah yang menerangkan ya, dari kata yang pertama tersebut. Sedangkan jumlah fi'liyah itu terdiri dari yang pertama fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja ya, predikat ya, sebagai musnad. Musnad atau yang menerangkan. Ya, fi'il bisa musnad, bisa predikat atau bisa yang menerangkan. Dan fa'il sebagai musnad ilaih. Jadi fa'il sebagai musnad ilaih. Predikat itu adalah musnad dan kemudian fa'ilnya sebagai subjeknya adalah merupakan musnad ilaih atau pelaku atau yang diterangkan. Misalkan ja'al haqqu. Ja'al haqqu. Ja'a itu adalah fi'il yaitu predikat yang menerangkan datang, yang menerangkan. Yang menerangkan. Kemudian siapa yang diterangkan dijelaskan? Al-haqqu. Apa? Fa'il atau musnad ilaih sebagai yang diterangkan. Al-haqqu yaitu kebenaran. Di kata ja'a ya, sebagai fi'il ja'a sebagai fi'il
ja'a sebagai fi'il ya. Al-haqqu berarti sebagai fa'il. Nah, untuk berikutnya itu adalah nanti sebagai kata yang datang setelahnya itu adalah sebagai penjelas ya, sebagai namanya apa? Ada namanya pembahasannya al-mutlah, ya, kata atau ekor kata atau sebagai keterangan ya, kata keterangan. Kata keterangan. Baik. Demikian barangkali materi kita pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.